Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali di dalam bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, di kesempatan yang singkat ini akan coba menyampaikan kaitan dengan bagaimana Ramadan kemudian bisa menumbuhkan kebiasaan sekaligus semangat anak-anak kita untuk melakukan salah satu ibadah yang tentunya sangat penting. Bahkan ibadah ini adalah yang kemudian pertama kali nanti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Tentunya semua telah mengetahui jawabannya, yaitu amalan sholat. Dan sholat ini pula lah yang kemudian seringkali menjadi hal yang perlu untuk dibiasakan kepada anak-anak ataupun putra-putri kita semua. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan sholat ini adalah amalan yang wajib, ya tentunya harus dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin. Lantas kemudian bagaimana supaya sholat ini bisa dilaksanakan dan bisa dijalankan secara istiqomah, terutama oleh putra-putri kita semua. Ada beberapa langkah ataupun tahapan yang bisa kita laksanakan. Setidaknya akan kami sampaikan di sini 5 langkah praktis untuk bagaimana kemudian anak-anak kita bisa terbiasa, bisa istiqomah, dan juga bisa senantiasa menjalankan ibadah sholat, ya, terutama adalah sholat wajib tentunya. Langkah yang pertama adalah tentunya bagi kita para orang tua, yang paling penting dilakukan dan yang paling penting dikedepankan adalah aspek keteladanan. Dan inilah yang kemudian juga sangat penting di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan berbagai tantangan, ya, penuh dengan segala bentuk, ya, halangan-halangan yang kemudian akan menyebabkan anak kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Anak-anak kita berbeda zamannya dengan kita saat kecil. Mereka sangat mudah untuk kemudian menyalahkan, menebat kita manakala kita menyampaikan sesuatu yang kemudian tidak diperbuat oleh kita sendiri. Makanya penting bagi orang tua kemudian bisa menjadi suri teladan bagi anak-anaknya, terutama dalam pelaksanaan ibadah sholat tentunya. Kemudian yang kedua, setelah adanya aspek keteladanan, maka tidak lupa kemudian yang kedua adalah berikan pemahaman. Mereka setelah melihat orang tuanya melaksanakan, tentunya juga perlu paham kenapa orang tua mereka melaksanakan ibadah sholat tersebut. Makanya perlu disampaikan kepada putra-putri kita semua bahwa sholat adalah ibadah yang wajib, ibadah yang harus dilakukan dalam keadaan apapun. Kemudian juga sholat adalah ibadah yang akan pertama kali dihisab. Sekaligus banyak disampaikan bahwa sholat adalah sesuatu yang kemudian tidak bisa ditinggalkan dan membedakan dengan orang di luar Islam. Sekaligus pada saat yang sama, sholat merupakan sarana bagi kita sebagai makhluk untuk bisa berkomunikasi dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua, yaitu pemahaman. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan. Ya, namanya anak-anak, tentunya mereka kadang ada saat di mana semangat, ada saat di mana kemudian malas, ada saat juga kemudian mereka tidak melaksanakan. Maka perlu terus dibiasakan oleh kita sebagai orang tua, dan yang terpenting terutama bagi anak laki-laki adalah juga dibiasakan diajak untuk sholat berjamaah ke masjid misalnya begitu, atau juga di saat-saat tidak bisa ke masjid maka bisa berjamaah bersama di rumah semua, baik orang tua ataupun putra-putrinya tentunya. Kemudian setelah pembiasaan, maka yang keempat adalah pengingatan, ya. Pengingatan ataupun pengontrolan.
Setelah kita biasakan, ya, mereka kemudian secara perlahan-lahan tentunya kita beri kepercayaan kepada mereka untuk melaksanakan sendiri, tentunya dengan pemahaman yang tadi diterima, juga dengan keteladanan yang sudah kita bekali. Maka yang berikutnya adalah mereka diberi kesempatan untuk melaksanakan, dan juga kita iringi dengan pengontrolan ataupun pengecekan. Ya. Dan sesekali mungkin juga perlu terus diingatkan, ya, perlu terus dikuatkan, sehingga mereka kembali akan tersadar manakala mereka lupa ataupun kurang semangat. Kemudian langkah yang kelima adalah berikan reward ataupun punishment, ya. Biasanya setelah mereka kita cek, kita kontrol, berarti ada saat di mana mereka tidak melakukan. Barangkali ketika kita cek, ada juga saat di mana mereka melakukan dengan penuh semangat. Makanya kemudian perlu adanya reward and punishment. Dan bagi anak-anak tentunya reward punishment ini tidak sesuatu yang kemudian bisa membuat mereka tersiksa, ya, mereka terzolimi begitu. Maka terapkanlah punishment menurut ilmu psikologi adalah bagaimana sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka. Misalnya dikurangi hak-haknya begitu, ya. Hak nonton TV misalnya gitu, hak mereka untuk bermain begitu, ya, hak untuk hal-hal yang biasa mereka lakukan dan itu kesenangan mereka. Bisa diantaranya dengan dikurangi sebagai bagian dari punishment. Kemudian dari sisi reward, berikanlah sesuatu yang kemudian bisa mendidik mereka, bisa semakin menyemangati mereka. Bisa jadi dengan bentuk barang, ya, dengan bentuk sesuatu yang mereka senangi, ya, dan setidaknya berikanlah senantiasa pujian, ya, dan jangan sampai kita menjadi orang yang pelit untuk memberikan pujian kepada putra-putri kita semua. Itulah, ya, yang bisa dilakukan kaitan dengan bagaimana kemudian bisa membiasakan putra-putri kita untuk melaksanakan sholat, dan inilah yang kemudian juga sangat tepat momentum di saat bulan suci Ramadan, bagaimana sholat ini justru malah lebih semakin terarah dan terprogram dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Ya, bagaimana kemudian kita dibiasakan untuk sahur begitu, ya, bangun pagi, berarti sholat subuh itu bisa juga langsung dilaksanakan karena kita bangun sebelum subuh begitu. Dan juga sekaligus misalnya sholat maghrib begitu, ya, sholat maghrib kan dilaksanakan setelah kita berbuka puasa, maka ini juga sangat mungkin bisa lebih cepat dan tepat dilaksanakan, tentunya juga setelah kita menjalankan 5 langkah yang tadi disampaikan, yaitu yang pertama adalah keteladanan, kemudian pemahaman, yang ketiga adalah pembiasaan, yang keempat adalah pengingatan, dan yang kelima adalah reward dan punishment. Demikian barangkali yang bisa disampaikan sedikit kaitan dengan langkah-langkah menyampaikan ataupun membiasakan anak untuk terbiasa sholat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wa'alafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.